Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus dimanapun kita berada. Kiranya kasih karunia dari Allah dan anugerah dari Tuhan Yesus serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita sekalian. Pada minggu ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan menjadi dasar kekuatan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa memohon pertolongan, hikmat, bijaksana dari Tuhan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kepada kami berkat-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu untuk mengerti kehendak-Mu. Berilah pencerahan oleh Roh-Mu, dan kami sungguh dikuasai oleh kasih Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap kita menginginkan suatu kehidupan yang bebas. Karena memang keadaan kita diciptakan dengan satu kondisi yang bebas. Bebas untuk memuliakan Allah, bebas untuk menikmati berkat-berkat Allah di bumi ini. Namun kenyataannya kita sudah berdosa dan telah kehilangan arah. Sehingga kebebasan kita dikuasai oleh kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan kekuatan dari si jahat. Sehingga kebebasan kita menjadi sebuah beban yang begitu berat di hati. Di dalam kehidupan orang Israel, kita bersyukur belajar banyak hal berkaitan dengan kebebasan. Karena 400 tahun lebih orang Israel diperbudak di Mesir. Tempat di mana mereka berkarya, tetapi juga tempat di mana mereka mengalami suatu tindakan yang sangat tidak adil. Namun demikian, Tuhan tidak membiarkan demikian terjadi pada umat-Nya. Ia membebaskan umat-Nya dan memberikan kelepasan. Bukan hanya itu, memberikan penebusan supaya orang-orang Israel menerima karya kebaikan Tuhan, mendapatkan firman, menerima tuntunan dari Allah untuk hidup di tanah perjanjian. Tentunya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan merupakan perjalanan kehidupan yang panjang dan tidak mudah untuk dilewati. Tetapi di dalam kasih, kekuatan, dan pertolongan dari Allah, orang-orang Israel dituntun dari satu persinggahan ke satu persinggahan, dan mereka membutuhkan firman, membutuhkan kekuatan dan kuasa dari Allah. Di dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 dituliskan dengan jelas bahwa Allah yang menyatakan firman. Firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman bukan hanya untuk memberikan teguran dan penghiburan, tetapi firman yang memberikan kehidupan. Di dalam kebenaran firman ini, manusia bukan hanya menikmati berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Apa yang dinyatakan Tuhan kepada orang Israel melalui hambanya Musa? Akulah Tuhan. Ini untuk menunjukkan kepada setiap orang yang mendengarkan pernyataan Tuhan ini, bahwa Ia adalah Tuhan yang ada sebagaimana adanya. Tuhan yang berjanji. Tuhan yang menyatakan kehadirannya di dalam sejarah manusia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan yang membimbing setiap orang-orang pilihannya untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Akulah Tuhan. Ini untuk memberikan suatu proklamasi kepada orang-orang Israel bahwa di kolong langit ini, di dalam seluruh tatanan yang ada, hanya ada satu Tuhan yang menyatakan kesejatiannya.
Sedangkan ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang lain, Mesir kah, Babelonia kah, Smyrna kah, atau bangsa-bangsa yang ada di sepanjang zaman di segala tempat, semuanya adalah ilah-ilah palsu. Hanya Tuhan yang sejati, Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang berjanji, akulah Tuhan, Allahmu, Elohim, yang maha tinggi, yang berdaulat, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang menempatkan semuanya itu dengan baik dan teratur dan indah. Akulah Tuhan, Allahmu. Demikian firman Tuhan kepada orang Israel. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berjanji dan yang memberikan hidup yang baru, Tuhan yang memberikan perjanjian-perjanjian akan keturunan dan tanah yang subur, yang penuh dengan madu dan susu itu adalah Tuhan yang sama yang membawa orang-orang Israel, umat pilihannya, bangsa yang ditebusnya itu keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan hanya migrasi penduduk jumlahnya 2 juta lebih. Bukan hanya perubahan dari status budak menjadi orang merdeka. Bukan hanya berkaitan dengan suatu tindakan revolusioner di dalam masyarakat Mesir waktu itu. Tetapi ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan membebaskan, melepaskan, dan memberikan penebusan untuk orang Israel. Orang-orang Israel itu menikmati pembebasan yang sudah dinyatakan Tuhan, yang seharusnya juga mengalami kematian, yang seharusnya juga mengalami kesusahan dan kesulitan, tetapi digantikan oleh darah domba yang disembelih. Dan itu merupakan suatu pertanda simbolik dari nantinya kehadiran Tuhan, anak domba Allah yang datang untuk menghapus segala dosa umatnya, menebus umatnya, menjadikan orang-orang pilihannya milik kepunyaannya, dan menikmati hidup di dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, proklamasi yang dinyatakan Tuhan bukan hanya berkaitan dengan suatu tindakan yang hanya dialami oleh orang Israel saja, tetapi juga oleh setiap orang yang meyakini bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan kita yang hidup dan yang menghidupkan. Dan kita bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan sampai sekarang. Begitu banyak yang Tuhan sudah berikan, dan lebih lagi keselamatan hidup kekal yang Tuhan sudah janjikan, dan lebih daripada itu kita mengalami suatu persekutuan pribadi dan persekutuan komunal umat Tuhan dengan dirinya Tuhan sendiri. Inilah langkah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita ditariknya, dibawanya, dan dijadikannya orang-orang yang mengalami persekutuan dengan Tuhan Allah. Suatu perubahan drastis dan sekaligus suatu tuntunan untuk kita mengenal rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentulah Tuhan menyatakan semuanya itu dengan kekuatan yang penuh kasih-Nya, kebenarannya. Dan orang-orang Israel menyadari hal tersebut, bukan karena hanya melihat 10 tulah yang dijatuhkan Tuhan atas Mesir karena mereka melakukan pemberontakan dan kejahatan kepada umat Tuhan. Tetapi karena memang mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan. Inilah juga yang harusnya kita yakini dan imani di tengah-tengah dunia yang sulit dan sukar saat ini. Bahwa Tuhan memang memberikan kepada kita pengampunan dosa dan kelepasan dari cengkeraman iblis, tetapi lebih daripada itu, kita dijadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan Allah yang menjadikan itu semuanya di dalam hidup kita. Bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kita hebat dan mampu, tetapi karena kita dikasihaninya dan diberikan belas kasihannya untuk kita menikmati segala pemberian-pemberiannya. Kalau kita menelusuri bagaimana Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bagaimana tuntunan Tuhan kepada orang-orang Israel,
kita merasakan bagaimana sungguh kita merasa malu. Karena ada kalanya Abraham, Ishak, dan Yakub serta orang-orang Israel tidak sepenuhnya patuh kepada apa yang Tuhan kehendaki, dan integritas kehidupan yang terus diuji. Demikian juga kita, bukan? Kita merasa kalau kita sudah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, mengikuti ritual keagamaan, menjalankan semua aktivitas kekristenan kita, kita merasa layak diterima, dan itulah bukti bahwa kita sudah menerima pembebasan. Namun demikian Tuhan ingin kita lebih daripada kehidupan beragama orang-orang Farisi. Kita seharusnya bebas beribadah, menikmati segala apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, tanpa beban, tanpa kesusahan di hati, dan tanpa keluh kesah. Kita lihat bagaimana orang Israel dalam perjalanannya di padang gurun lebih banyak berkeluh kesah, padahal di tengah-tengah keluh kesah mereka Tuhan tetap memberikan mana, roti putih dari surga, burung puyuh untuk kesehatan mereka. Bahkan air yang jernih dan tiang awan dan tiang api, bahkan perlindungan, kelahiran anak-anak mereka, semua berkat-berkat itu dapat mereka alami dan saksikan. Tetapi mereka tetap mengeluh. Namun di dalam keluhan itu Tuhan tidak menarik sedikit pun berkatnya. Ini adalah bukti kasih Tuhan. Sama seperti kita. Bukankah Tuhan memberikan kita banyak kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan? Baik umur yang panjang, kesehatan, keluarga, kehidupan kita, dan pekerjaan kita. Tetapi seringkali kita mengeluh, kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita merasa tidak berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari Mesir. Akulah, bukan siapa-siapa. Bukan kemampuan daripada orang tua kita, leluhur kita, orang-orang di sekitar kita, kolega kita, pemerintah kita, orang-orang yang hebat di sekitar kita. Bukan. Bukan karena kapasitas kita atau kemampuan kita dapat melakukan sesuatu yang baik. Bukan. Tetapi karena Tuhan. Hanya Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan siapa-siapa. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita benar-benar menyadari hal itu, maka hidup kita itu berpusat kepada Allah. Teosentris. Kita menolak antroposentris. Kita menolak dunia sentris. Kita menolak politik sentris dan berbagai macam perpusatan manusia. Kita hanya berpusat kepada Allah. Allah yang kita sapa dan kenal di dalam Kristus, yang menggenapi seluruh janji Tuhan. Dan ialah janji yang sesungguhnya. Dan kita bersyukur, kita bukan hanya dibawa keluar dari Mesir, tapi kita dituntun masuk ke dalam tanah perjanjian. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita mengalami sukacita dan kita bersyukur memasuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Kiranya renungan singkat di hari Minggu ini menolong, menyertai, dan memberikan damai sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.